Oke, teman-teman kita lanjut ya pembahasan kita ya. Jadi kita update nih buat sektor emas ya. Ya, kita update buat sektor emas, nggak terlalu banyak ya. Spesifik cuma 5 saham dulu untuk saham-saham emas gitu kan. Nah, yang pertama kita bahas Antam ya. Ini kurang lebih cuma 5. Ya mungkin kalau biar nggak terlalu lama gitu kan. Nah, jadi kita bahas emas ya. Kok emas? Emasnya naik. Antam ya. Nah, Antam. Nah, kalau misalnya yang dibilang anaknya Pak Purbaya kagak tahu ya. Asli nggak tahu. Kalau misalnya teman-teman tahu ya boleh lah di spill lah ya, boleh di spill gitu ya. Nah, jadi kayak biasa teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau ngebahas saham yang berhubungan dengan komoditis gitu kan. Nah, ya kita sebenarnya gampangnya adalah ngapain? Kita cek dulu harga komoditasnya. Jadi sekarang kita cek dulu ya untuk apa? Kita cek dulu untuk harga XAU USD ya. Yang dimana kan eh, mereka itu apa namanya harga jualnya kan ya ditentukan sama komoditasnya naik apa enggak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya di sini teman-teman lihat yang namanya emas XAU USD itu masih di 4.200. Jadi ya ini salah ya DKFT. Tapi di sini akan pasti berimpact untuk emiten-emiten yang menjual emas gitu ya. Entah dia memproduksi atau tambang emas lah. Gitu ya. Betul, orang FOMO Archie, tapi mereka lupa 2 hari lagi akan bagi dividen. Nah, bagi dividen biasanya seringkali terjadi dividen trap. Thank you, Kak Xiao Su. Itu ya, itu thank you udah diingetin ya. Aku karena lupa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dari structure ya yang namanya XAU USD sebenarnya masih bisa naik. Jadi kalaupun naik ataupun dia masih stay di 4.100, ini sebenarnya secara fundamental akan menguntungkan saham-saham yang berhubungan dengan emas. Jadi kalau misalnya dibilang katanya misalnya nih konspirasinya, wah katanya anaknya Pak Purbaya akan ada saham yang naik yang itu dikorelasikan sebagai emas. Ya mungkin nggak? Ya mungkin. Kenapa? Ya karena coba aja track base logiknya gitu kan. Harga emas itu terakhir tuh di 3 ribuan kan, di 3 ribuan di sini kan, sideways. Ya kalau misalnya di harganya naik ngacir ya, berapa nih? 28%, at least kalau kita mikirnya simpelnya, berarti nanti margin keuntungan ya daripada untuk laba kotornya lah, kita bilangnya sebuah emiten yang lebih banyak memproduksi emas itu pasti akan naik. Ya udah pasti nanti di full year 2025 kita secara fundamental akan melihat saham-saham yang berhubungan dengan emas itu marginnya akan naik, keuntungannya akan naik. Kenapa? Karena disitulah kita melihat ada volatilitas daripada kenaikan harga emas. So, secara logik apakah ini saham-saham ini nih apakah akan naik? Ya berpotensi gitu ya. Jadi teman-teman kita top down analysis gitu ya. Kita lihat komoditasnya udah naik. Jadi sebenarnya kita bisa ngelihat nih, oh berarti tetap nih yang namanya saham-saham emas itu tetap jadi primadona juga lah untuk di tahun 2026 gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama saham apa ya? Antam ya tadi ya. Nah, untuk di Antam teman-teman eh nah, ini di sini ya. Nih, memang kalau misalnya teman-teman ngelihat ya sebenarnya untuk nyicil ya masuk di Antam bagus nggak? Ya sebenarnya bagus-bagus aja. Kenapa? Karena ya teman-teman ngelihat dari all time high 3.900 ya koreksinya udah 26%. Atau kalau kita lihat dari resisten yang beberapa kali diuji ya, penurunannya udah kurang lebih 20%-an gitu kan. Nah, jadi ya sebenarnya untuk coba entry di 2.900-an udah lumayan bagus gitu. Tapi ya tetap dilihat juga apakah asingnya udah selesai distribusi apa belum. Kenapa? Karena kalau misalnya asingnya masih jual-jual, ya sebenarnya teman-teman sebenarnya akan ngelihat ya potensi koreksi lanjutannya lah ke 2.870. Tapi ya sebenarnya dengan kita tahu bahwa harga emas itu masih kuat gitu kan, ya tetap aja sebenarnya Antam juga masih ada berpotensi untuk kembali naik gitu. Jadi teman-teman udah bagus lah kalau teman-teman masuk di 2.900. Kenapa? Karena ya di sini harganya sudah koreksi. Jadi teman-teman masuk ketika harganya dia udah di bawah gitu ya. Nah, ini kita lihat untuk foreign flow-nya si Antam gitu kan. Nah, ini udah mulai masuk lagi. Gitu kan. Udah mulai masuk lagi.
Dan kita ngelihat ya, dari buangan yang banyak nih udah mulai spike ya satu kali. Jadi ya memang ya kita bisa ngelihat nih ada potensi untuk naik ya di Antam gitu kan. Ya kita lihat nih Antam ya, kita lihat Bandarmologi. Nah, ketua kita si aku ya tanggal 8 hari ini kita ngelihat dia masuknya gede. Lihat ada XL, ada XC, ada YP nggak ada. Tandanya udah bisa nih teman-teman masuk. Secara apa? Secara ya di sini kan dia kocar kacir ya, 3.000-nya reject ya, 2 kali reject di 3.000. Jadi ketika yang di sini 2.900 sepertinya ada kemungkinan nih lumayan besar potensinya untuk yang namanya Antam bisa naik gitu ya. Nah di tanggal 8 yang buang juga udah YP, XL, sama XC. Jadi teman-teman beruntung denger live Mas Emon hari ini. Kenapa? Karena udah tahu nih, oh iya nih Antam udah koreksi 30-an%. Dan ada ketua kita si aku yang masuk. Gitu ya. Gimana cara taunya Bandarmologi? Makanya ikut kelas kita batch 1 gitu ya. Jadi teman-teman udah lebih aware nih. Sama teman-teman lihat juga, oh di stochastic slow nih, tuh lihat juga, oh udah mau crossing up ke atas gitu ya. Jadi ada potensi nih momentumnya naik. Jadi teman-teman tetap belinya early nih sebelum banyak orang yang yeping, wah Antam akan kesekian gitu. Jadi teman-teman yang tercepat gitu ya. Nah, nextnya BRMS ya, yang like. Nah, BRMS teman-teman ya ini kan sebenarnya salah satu yang masuk di MSCI gitu ya, dan ya sebenarnya gimana ya ngomongnya, ya lumayan bagus lah sebenarnya gitu kan dia masuk MSCI. Tapi ya itu tadi yang perlu diperhatikan nih, retail-retailnya masih ngomong nggak, penumpang beratnya masih ada nggak di sini nih, penumpang gelapnya. Ya kalau misalnya masih ada gitu kan, kita bilangnya masih berat ya buat naik, ini pasti dibawa turun dulu. Tapi at least teman-teman udah tahu kenapa, karena momentumnya belum dikasih nih buat naik. Dan juga memang beberapa kali untuk nembus di 1.000, kita ngomongnya secara teknikal, itu dia masih sulit. Tapi, meskipun dia nggak bisa nembus di 1.020, kita melihat apa? Kita melihat bahwa yang namanya BRMS itu naik lumayan konsisten. Gitu ya. Jadi kita, sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat, nih ya, kita hapus semua nih. Kalau kita tarik sebuah tren, ya ini dia masih naik. Meskipun ya kalau di sini dia patah tren kan. Tapi overall, kalau kita lihat strukturnya di sini masih naik. Nah, dan yang inilah yang harus kita perhatikan nih. Karena dia udah patah tren gini ya, analisanya ya teman-teman ya. Nah ini dilihat nih, jangan sampai dia turun di bawah 930 simpelnya. Kenapa? Kalau di bawah 930, di sini dicek stochastic slow-nya udah turun belum. Kalau udah turun, ada lagi potensi untuk dia mantul ke atas. Gitu ya. Jadi ini perspektif lainnya daripada gambar yang ini. Gitu ya. Nah, terus kita ngelihat, oh iya demand-nya masih ada nih di 975 sampai 985. Jadi sebenarnya potensi naik itu ada, tapi tetap lebih bijak kalau kita tunggu dulu sampai area BRM, sampai stochastic slow-nya itu oversold di bawah, baru teman-teman re-entry kembali gitu ya. Nah, di sini nah, BRMS, nah salah satu concern Mas Emon adalah kalau misalnya asingnya buangnya sudah mulai berturut-turut gitu ya, hati-hati teman-teman nyangkutnya bisa lebih dalam gitu ya. Nah, tapi yang harus kita cermati di sini apa? Kita pegang bersama ketua kajet. Kalau mau lengkap lihat ketua kajet, lihat di YouTube sebelumnya gitu ya. Mas Emon bahasin siapa yang paling banyak pegang BRMS kemarin di average-nya 1.000. Jadi ya kalau misalnya teman-teman ngikut kemarin ya kayak ketua si kajet gitu kan, ya udah sebenarnya ya emang harganya mau dibawa turun dulu, ya udah nggak jadi masalah. Tapi kita udah tahu sebenarnya ya ada yang masuk 1,2 T ya di sini sebenarnya ya kecil lah, duit kecil gitu kan buangan segini. Tapi ya secara price action ini cukup mempengaruhi. Kenapa ya? Karena di sini sentimennya jadi kayak oh BRMS nggak mampu lagi untuk naik ya gitu ya. Short termnya gitu. Jadi I think lebih bijak kalau teman-teman belinya sedikit tunggu turun lagi ke bawah. Nah sekarang kita tinggal lihat nih Bandarmologinya sesuai nggak? Di sini retail-retailnya masih ada beli nggak? Kalau masih ada ya mungkin masih cukup wajar lah untuk kita ngelihat satu kali lagi yang namanya koreksi di BRMS gitu ya. Nah nih bertanggal 8 udah mulai ada ZP ya. Ada ketua kita ZP masuk lagi Akum. Ada TP masuk lagi. Ada TP, ada NI, XC. Nah, XL-nya udah mulai belinya dikit. Nah, kita tinggal lihat seminggu terakhir dari tanggal 1. Oh,
P, Y, U, I, F, C, C, T, P, A, Z, B, K, K, Z. Nah, sebelah kanan aku dan XL. Nah, nggak apa-apa sih aku buang. Kenapa? Karena ada yang makan ZP sama ZP, IF sama YU gitu ya. Nah, XL buang, YP buang, XC buang. Mantap. Gitu ya. Jadi dari tanggal 1 mana tanggal 1. Nah, analisanya tanggal 1 BRMS sudah pada dibuang sama retail. Jadi kalau teman-teman masuk di sini, ini juga sebenarnya bagus. Tapi perhatikan, seandainya nanti drop, cari SL-nya berapa. Jadi ada potensi sebenarnya kita di sini kecepatan masuk ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau paksa entry di 970 untuk si BRMS, consider 3 sampai 5% untuk stop loss-nya. Supaya apa? Supaya kalau kita lihat besok prakteknya itu di harganya dibawa turun ke 935, teman-teman bisa stop loss dan masuk di harga yang lebih murah. Kenapa? Karena 3% dia naik dikit aja itu udah BEP kembali gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan sebagai trade, gunakanlah kayak gitu ya. Jadi jangan dibiarin dia turun dulu, oh iya nanti naik gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya memang harapannya sih ini bisa naik lagi ya di 975. Kenapa? Karena yang Mas Emon lihat adalah di sini ya. Ini kayaknya 0,618 nggak? Wait. 3 kah? Nah, ini cakep banget ya, 3 ya. Nah, jadi karena di 975-nya ini kelihatan ada demand yang masuk di sini, ini sebenarnya harapannya masih bisa naik ya, ini masih bisa. Tapi yang mengganjal adalah stochastic flow-nya di sini ya. Gitu. Tapi ya kalau misalnya Mas Emon ngelihatnya udah asingnya sebenarnya si BRMS khususnya di broker transaction khususnya di tanggal 8 ya. Di sini ada ketua kita yang masuk sebenarnya ya mungkin dibawa turun tapi ya nggak lama akan naik lagi. Jadi ya ini dipantau lah 975-nya ya. Jadi entry-nya antara di 975 atau 935 menunggu sampai stochastic flow-nya kelar dulu nih. Gitu. Itu aja sih untuk BRMS. Ya overall bagus kok. Iya, lumayan bagus. Ya kalau misalnya dia masih memperhitungkan untuk tetap stay di MSCI ya I think dia harus bawa harganya tetap naik gitu ya. Gitu aja sih untuk BRMS ya. Sama ya mungkin orang udah bosen juga lah di BRMS gitu kan. Next-nya PSAB gitu ya. Oke, so di PSAB teman-teman ini juga bagus ya, berulang kali lah teman-teman Mas Emon bilang kalau PSAB itu harga 520 sampai 540 adalah area buy-nya. Jadi kalau nggak yakin Mas aku BRMS takut dan lain-lainnya, ya teman-teman bisa masuk ke PSAB. Kenapa? Karena PSAB itu salah satu yang bagus juga. Gitu ya. Jadi PSAB setiap kali nih 550 ya range-nya sampai 530 kita perkecil sedikit, ini adalah area pentingnya nih. Karena beberapa kali ya area ini diuji sebagai area demand-nya gitu ya, area resistance-nya yang pertama dan juga beberapa kali jadi support gitu ya. Jadi di sini ya, di sini sama di sini dan di sini nih gitu. Jadi strukturnya seperti itu teman-teman gitu ya. Ya mungkin agak bingung tapi teman-teman sudah tahu nih, oh iya nih emang ternyata area supportnya nih di atas 520 di 525 sampai 550 ini beneran disupport dengan baik gitu ya. Dan ini ada potensi dia mau break dari 550 gitu kan. Jadi apa? Jadi ya ini sebenarnya kalau dari momentum juga teman-teman bisa lihat nih. Oh iya Mas Emon ini udah udah crossing up juga. Jadi sebenarnya apakah ada potensi naik ya? Ini tetap ada potensi untuk naik. Tinggal kita lihat foreign flow-nya seperti apa. Gitu ya. Untuk PSAB, AADI menarik ya. Nggak sengaja. Nah untuk PSAB udah mulai akum nih asingnya. Ya setelah buangan dia luar biasa itu di tanggal berapa nih? Di bulan 10. Nah ini ya. Setelah 10M, 13M, nah ini udah mulai sepi dan dia udah mulai akum. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pilih, Mas kira-kira yang mana ya? Gitu ya. Ya udah bisa PSAB. Jadi pilihannya kan banyak kan. Antam, BRMS atau PSAB gitu kan. Nah sekarang kita lihat untuk transaksinya di PSAB. Nah, di tanggal 8 iya ada YP, ada CC, ada SQ juga. Yang buang barang siapa? Oh, ada XL. Wah, bagus banget. Ada ketua aku. Nah, terus kita coba mundurin seminggu gitu ya, biar dapat lebih valid. Ya, ini ternyata yang masuk lebih banyak SQ ya, BCA ya. BCA Sekuritas, ada YU, ada NI. Terus yang buang barang aku, DX, sama MG. Jadi ya, kalau misalnya si akunya buang ya, at least masih ada yang nahan gitu ya, misalnya si SQ. Tapi ya di sini ketua kita kalau lagi pergi, ya mungkin harganya masih akan lama nih sideways sampai kita ngelihat benar-benar asingnya akumulasi yang lebih tinggi gitu ya. Jadi disinyalir di sini asing yang net buy ya dari sekuritasnya dari si
SQ karena paling tinggi ngemakan buangan dari AK dan dari DX gitu ya. Oke, so untuk targetnya sebenarnya kalau yang namanya PSAB itu 590 sampai 600 lah. Jadi kalau teman-teman beli di sini ya lumayan lah 7% gitu ya. Jadi untuk salah satunya mempersiapkan lah portfolio yang bagus di 2026 gitu ya. Jadi goreng-gorengan ya dikurangin porsinya. Kalau mau coba teman-teman untuk rebalancing itu juga bagus masuk PSAB dan teman-teman emas lainnya gitu ya. Dan I think ini juga udah lumayan bottoming di sini ya. Nih, set, ya itu ya, cakep banget ya teknikalnya juga. Oke, nextnya kita bahas HRTA ya. Nah, untuk HRTA teman-teman, nah untuk HRTA ya kita juga bisa ngeliat nih. Kalau dari structure ya structure-nya cakep banget, higher low, higher low, higher low lagi. Tandanya apa? Tandanya dia memang naik lebih tinggi. Tapi ya memang tetap saham-saham emas tuh udah rally-nya tinggi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita di lihat chart-nya, terus teman-teman lihat gitu kan, oh iya nih dari per Agustus ya memang naiknya udah agak tinggi 140%. Tapi teman-teman lihat secara structure dia nggak langsung naik dan dibanting dan kabur gitu kan. Tapi ya estetik lah. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dia korektif naiknya, memang naik terlalu impulsif, koreksi lagi, kemudian secara bertahap kembali naik. Dan ini yang Mas Emon suka gitu ya. Dan lebih retail friendly gitu ya. Jadi ya kalau misalnya teman-teman lihat berikutnya jarang ada bahas gorengan karena Mas Emon lebih suka bahas yang retail friendly ya teman-teman ya dibandingkan gorengan yang jauh potensinya lebih gampang untuk dibanting-banting gitu ya. Nah ini juga kalau di sini untuk HRTA ya kita ada ngelihat lah pelemahan daripada pergerakan harganya. Apakah itu wajar? Ya ini sangat wajar ketika dia baru nembus yang mana namanya kita bilangnya minor resistance lah di sini ya di 1580. Nah, untuk targetnya sendiri sebenarnya untuk si HRTA ke 1695 untuk testing dia punya resist di 1700 gitu ya. Tapi ya ya along the way kalau misalnya dia memang mau koreksi ke 1500 ya nggak jadi masalah gitu. Ini termasuk koreksi yang relatively sehat gitu ya untuk testing dia punya area support. Nah, yang perlu dicermati lagi kemudian adalah apa? Di sini HRTA kita cek. Nah, asingnya akumulasi. Jadi ini juga sebenarnya yang teman-teman bisa jadikan watchlist gitu kan. Nah, jadi apa? Jadi ya sebenarnya ini bagus banget nih. Kita lihat asingnya masih akum ya meskipun harganya agak melempem dikit gitu ya. Ya nggak jadi masalah gitu ya. At least kita ngelihat masih ada masuk. Nah, mungkin ya kalau misalnya teman-teman lihat ini agak sedikit turun untuk stokastik slow-nya ya mungkin sedikit koreksi tuh akan sangat wajar gitu ya. Jadi ibaratnya temen-temen udah tahu, oh iya nih kalau koreksi iya wajar karena momentumnya emang dikasih agak kurang enak nih gitu kan, udah agak tinggi. Tapi ya at least temen-temen udah tahu nih, udah bisa ngincar, oke ini asingnya akum loh dari tanggal 24. Jadi kalaupun temen-temen tunggu dia ke 15-20, ini juga tetap yang bagus gitu temen-temen masuknya. Karena temen-temen masuk balik lagi bukan ketika dia ada dalam fase all time high nih di sini. Tapi teman-teman masuk ketika dia sudah koreksi gitu ya. Gitu aja sih untuk si HRTA ya. Tinggal sedikit bandarmologi mungkin ya. HRTA itu di sini HRTA ya. Nah, yang masuk dari tanggal 1 sampai 8 YU, ZP, CC, CP, Kangguyur ya, BK, narik yang buang XL, XC, YP secara seminggu. Tinggal lihat tanggal 8. Tanggal 8-nya CP, ZP, AT, terus LG, YP. Ini menarik lah. Udah buang ya retailnya di tanggal 8. Jadi ya kalaupun besok tiba-tiba rame ya udah teman-teman tahu di sini ada berapa juta orang yang nonton gitu ya, tiba-tiba retailnya masuk semua ya udah biasanya koreksi. Tapi yang mau Mas Emon kasih tahu adalah belilah secara bertahap kalau teman-teman melihat saham-saham yang bagus seperti ini gitu ya. Oke, nextnya yang terakhir. Aduh mampet ya. Archie. Nah nih. Jadi Purbaya efek dan anaknya Purbaya efek ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ya Archie juga sebenarnya bagus gitu. Jadi ya terlepas dari siapapun yang disebutkan ya, memang saham emas menurut Mas Emon ya tetap akan berjaya lah gitu kan. Nah jadi apa? Jadi ya karena kalau kalau Mas Emon ngelihatnya dari structure di sini dia sudah breakout ya ini akan solid movement. Kita bisa ngeliat lah Archie untuk kembali naik gitu ya. Tapi ya mungkin kalau misalnya udah terlalu FOMO dan juga udah ngelihat di sini ya, teman-teman bisa lihat nih
Ini yang sangat-sangat merespon stochastic slow gitu. Setiap dia dead cross ke bawah, harganya turun. Kalau misalnya ini nanti potensi untuk dead cross, ya teman-teman akan lihat mungkin koreksi-koreksi sehat gitu ya. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya ternyata memang untuk momentum ini masih bisa naik gitu kan, ya ini ya nggak jadi masalah untuk si Archie naik. Kenapa? Karena ya memang strukturnya bagus, di sini juga baru breakout, ya tinggal lihat nih, 1425-nya kalau dia bisa klaim ya ada potensi untuk lanjutan naik ke atas gitu ya. Nah ini tinggal kita lihat nih, masih pada akum nggak Archie? Nah itu ada yang bilang tuh, asing akumnya Archie gitu, Archie asingnya akum gitu ya. Nah ini asingnya akum dan akumnya luar biasa, dan ini baru akumnya baru 2 hari terakhir. Jadi apakah bagus ya? Ini tetap bagus. Ya mungkin kalau teman-teman masuknya di Archie kemarin ya congratulations ya. 2 jempol, teman-teman berpotensi cuan lebar sampai akhir tahun. Gitu ya. Banget hari ini asingnya. Iya, makanya kenapa Mas Emon sukanya kalau asingnya masuk gitu ya. Ya berpotensi lah kita bisa track harganya jauh masuknya, jauh naiknya lebih tinggi dan relatif lebih aman gitu ya teman-teman ya. Bukan nggak mungkin turun, tapi kita ngelihat lebih aman aja gitu ya. Lebih retail friendly lah kalau Mas Emon sebutnya gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi sebenarnya next targetnya ya, ya ini kalau teman-teman ngikutin entry di agak di pucuk juga ya ini dapat ya, udah cuan ya di sini ya. Ya ini ke 1425 sampai 1495 gini ya. Oke, jadi kurang lebih gitu ya untuk Archie ya. Nah nanti kalau misalnya dia udah ke 1500 baru Mas Emon nanti akan kasih tahu kira-kira next targetnya kalau based on price action kemana ya harganya gitu ya. Oke, jadi ini juga salah satu yang bagus, tinggal kita bahas ya si Archie dari tanggal 8. Nah ini, nah menarik ya. Ketua kita BK masuk teman-teman ya, tapi XL YP masih ada ya. Jadi kalau besok misalnya koreksi baru teman-teman masuk gitu ya. JP Morgan yang masuk mas, betul betul ya ini masuk nih si BK ya. Nah yang buang SQ, CC, ZP, KK. Nah tapi lihat dulu nih, kalau XLYP masuk ya kalau mau masuk ya tipis-tipis dulu teman-teman ya, titip-titip sendal dulu ya. Supaya kalau misalnya memang dikasih koreksi nih untuk retesting ke 1295 ya teman-teman bisa dapat harga yang lebih murah gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Oke, jadi teman-teman kurang lebih gitu ya daripada ya saham-saham yang berhubungan dengan emas. So basically kalau misalnya kita lihat ya pergerakan harganya memang ya dari komoditasnya sendiri itu masih akan rally gitu kan. Ya terlepas dari geopolitical tension ya kita lihat juga geopolitical tension dan demand emas dari central banks di seluruh dunia juga yang naik ya. Ya I think wajar gitu ya untuk kita ngelihat harga emas itu naik, dan ya yang akan diuntungkan siapa ya, emiten-emiten emasnya gitu kan, karena kan Indonesia salah satu lah ya yang emasnya cukup menarik. Jadi kurang lebih gitu ya untuk update di saham yang berhubungan dengan emas.